ibunya pun nyari, akhirnya ibunya sama Aris sama Manda itu nyamperin Mbak Nisa. Terus Mbak Nisa kaget, kok ibu tahu di sini? Marah sama si Manda gitu. Harusnya ibu kan nggak tahu kayak gitu. Itu sedih banget, aku diceritanya kayak pengen nangis itu. Kayak harusnya tuh ibu nggak tahu itu, biar yang sakit tuh aku aja sendiri, jangan kasih tahu ibu. Ibu pasti ngerasa gagal, yang ngerasa lebih sakit daripada anaknya sendiri. Karena kan yang nyakitin Mbak Nisa tuh ada anaknya sendiri juga gitu, si Rani, yang mana itu sebenarnya Rani anak kesayangannya ibu juga gitu. Dan dia udah tahu itu. Dan dia nggak mau ibunya kepikiran. Dan dia lebih mikirin ibunya. Makanya pas di hotel dia marah sama si Manda. Dia masih Manda gitu. Kok kamu ngasih tahu ya, semua orang nyariin kamu, ibu kamu juga nyariin kamu kayak gitu. Ibunya minta, iya sebaik itu Bang, sumpah sebaik itu, kayak kamu itu, dia sampai nggak ada waktu untuk sedih-sedihan gitu, karena dia mikirin ibunya, mikirin Rani, mikirin Raya kayak gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi lanjutnya? Ya udah, akhirnya ibunya kan minta maaf kayak gitu lah, nangis-nangisan sama Nisa. Terus mereka bareng-bareng pulang ke rumah ibunya si Nisa Rani tadi di Surabaya. Rani kan ada di situ. Ya udah, terus pulang. Itu di situ Rani ngejelasin semuanya. Ketemu semuanya, Aris, Yusuf semuanya kumpul. Lengkap Semuanya. Emang Mbak Nisa yang ngomong, iya mereka kayak didudukin semuanya. Jadi Mbak Nisa tuh masih bersikap tegas, padahal dia tuh sebenarnya kayak lagi hancur kan, tapi masih bisa, ayo kita kumpul semuanya di rumah ibu gitu. Ya udah, kumpul semuanya di Surabaya. Terbuka lah semua cerita. Terus kayak gimana Ran kamu itu? Ya udah, kamu pernah ngapain aja? Terbukalah, dia pernah hamil, dia ngaku pernah hamil. Jadi pernah hamil sama Mas Aris sebelum nikah sama Yusuf, dan itu digugurin. Kayak gitu. Merinding lagi aku. Aku juga merinding barusan, sama lagi. Terus apa lagi yang terbuka? Jadi terus dia ngapain aja, terus ditanyakan, kamu berapa kali tidur sama Mas Aris? Dia jawab, tidurnya kapan? Jadi pas Mas Aris nggak pulang ke rumah waktu dia istirahat kerja, itu ternyata dia seringnya di hotel sama Rani. Pakai fake location. Yang short time itu tadi. Jadi pas dicek itu, terus kesannya pakai Gojek. Jadi mobilnya ditaruh di kantor, dia ke hotelnya pakai Gojek. Rani berangkat dari rumahnya, rumahnya Yusuf. Terus si Mas Arisnya berangkat dari tempat kerjanya pakai Gojek. Jadi mobilnya tetap di situ. Bilangnya lembur juga gitu ya. Jadi mobilnya Yusuf nggak curiga? Yusuf nggak curiga, dia secinta itu juga, dia juga baik. Yusuf nggak curiga. Karena saya kan kerja juga. Nah, jadi, kalau pas ibunya yang curiga, ibunya Yusuf. Kenapa, ya? Karena Rani sama Yusuf tinggal sama ibunya? Enggak, deketan rumahnya deketan. Oke. Jadi kok si Rani sering ya pakai Gojek pergi-pergi siang-siang gitu. Kayak gitu sih. Itu yang terbuka. Terus maka ibunya kayak rada curiga, ada yang nggak beres nih kayak gitu. Selama di rumah? Dia itu. Nah, terus pasti ditanya tuh. Iya kan, kenapa di rumah di mana aja? Jadi pernah Rani itu pulang kuliah, dia motornya kayak jatuh dari motor kayak gitu, kakinya sakit kan. Nah, saat itu pas di rumah pas ada Mas Aris aja, Mbak Nisanya tuh lagi nggak ada. Nah, dia ditanya Mas Aris, kenapa kakimu Ran? Itu pertama kali dia ngelakuin sih sama Mas Aris. Jadi kaki aku sakit gitu. Itu awalnya. Itu awalnya ngelakuin. Terus kayak, oh ya coba dilihat gitu. Ya udah, saat itu pertama kali ngakunya sih gitu, pertama kali ngelakuinnya pas itu. Dia lihat apa? Dilihat kakinya. Kakinya. Mas Aris ngeliat kakinya Rani. Maksudnya kayak, kenapa coba, kok kamu itu coba lihat, coba kan pakai celana kan, terus celana panjang, terus hanya diginiin. Ya itu katanya pertama kali ngelakuinnya di situ, ngelakuin secara berhubungan badan. Berarti mau sama mau. Iya, emang mau sama mau. Dan pertama kali ciuman sih katanya waktu dia di depan laptop lagi ngajarin Rani ada tugas. Mas, tolongin dong, ada tugas aku. Itu tuh pertama kalinya itu. Emang si Rani-nya emang ngefans, kayak seneng sama Mas Aris, kayak ya itu seperti bisa yang di ya? film. Ya. Saudara bisa ya? Karena mereka mungkin sering serumah berdua, terus pakaiannya Rani mungkin ya juga yang kayak gitu. Akhirnya juga lama-lama. Tapi kenapa Rani nggak mikirin perasaan saudaranya sih? Itu aku nggak tahu sih. Pas di forum keluarga ini dia nggak diobrolin? Dia juga nggak minta maaf kayak gitu-gitu, karena dia ngerasa nggak salah. Gitu. Dia nggak ngerasa salah? Nggak ngerasa salah. Terus Nisanya gimana itu? Dia nggak ngerasa salah, jadi habis di forum kayak gitu tuh dia ngerasa ya emang karena dia lebih hot daripada Mbak Nisa. Persaingan. Nah itu dipacu, ini kilas balik ya Bang, itu dipacu karena dari kecil Rani tuh suka dibanding-bandingin sama Mbak Nisa, sama orang-orang. Fisik? Secara fisik, secara prestasi. Jadi si Rani ini selalu sekolah
di sekolahnya Mbak Nisa, misal SD-nya, SMP-nya gitu. Itu selalu di sekolah yang sama, tuh sama guru-gurunya selalu dibandingin. Oh, kamu adiknya Mbak Nisa ya? Tuh Mbak Nisa, mbakmu mah dulu pinter, kayak ini-gini, kayak gitu-gitu. Sama orang-orang juga, loh ini kakak adik, kok nggak sama sih gitu. Kok cantikan mbaknya, selalu kayak gitu. Terus habis itu si Raninya itu bilang, kamu orang-orang waktu ngomong kayak gitu sama kamu bukannya ngehibur aku, tapi kamu menikmati. Ini saya ingat kayak kata-kata kamu menikmati pujian orang-orang, kamu dengan bangganya senyum-senyum gitu. Waktu orang-orang muji kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau kita sering nggak sih kayak kakak adik tuh ada orang yang ngomong, ih iya adik, kok ini ya kakak adik kayak gini ya, kok nggak sama ya, sering kayak gitu kan? Sering kan, iya kan? Pasti. Ternyata kayak gitu juga sebenarnya, sebenarnya juga kita mungkin yang bikin karakternya Rani jadi seperti itu. Keadaan lingkungannya. Iya. Oh, dia jadi iri. Jadi sebenarnya ada rasa nggak suka atau iri gitu sih. Oh, paham. Kayak gitu. Emang dari dulu dia ungkapin semua. Aku tuh udah dari dulu kan kamu selalu dipuja-puja orang, kamu mbak ibu peri kayak gitu di mata orang-orang. Tapi apa? Kamu nggak becus jagain suami kamu gitu. Aku tuh lebih hot 10 kali. Tanya tuh Mas Aris kayak gitu. Dia benar-benar kayak gitu. Sebar-bar iya. Iya. Itu ada di konten, di konten tuh persis ya, aslinya kayak gitu ya. Oke. Kayak dia kalau nggak minta maaf terus ibunya tuh, kamu tuh tau nggak sih zina itu kan udah perbuatan yang jahat, tapi kamu juga ngebunuh kan, ngegugurin kayak gitu. Ibu tuh udah ngerasa gagal kayak gitu, ibunya nangis, aku minta maaf ke Mbak Nisa, aku nggak salah kok. No, ibu tuh gitu dari dulu, selalu aku yang salah. Ibu tuh harus ngerti dong apa yang aku rasain kayak gitu sih. Sampai akhirnya ibunya Rani pergi dari rumah, dia selalu kayak gitu. Jadi dia tidak pernah mau minta maaf tapi langsung kabur kayak gitu. Dia pergi dari rumah entah kemana. Nah ini yang benar-benar Rani ngilang sih. Terus ibunya pas Rani ngilang, ibunya sakit. Nah ternyata Rani ini adalah anak kesayangan ibunya. Oh. Jadi emang dari dulu mungkin tuh. Ibunya ngelihat juga kayaknya Nisa kan lebih banyak yang peduli. Iya benar. Mungkin aku nggak tahu sih. Makanya dia lebih kayak nih Rani ini mesti gue lebih. Ya gitu. karena anak bungsu juga kan. Jadi sebenarnya ibunya tuh kecewa karena anak kesayangannya apa ya? Gagal gitu kali ya. Jadi seringnya ibu kan lebih begitu dalam hidup gitu, kan ya. Iya kan. Jadi justru anak yang dia sayang kenapa sih yang paling nyakitin, justru kayak Kenapa gitu. Ya? Semua yang paling kayak kita gitu. sayang itu yang paling nyakitin. Ya, kayak gitu sih, kayak kasihan ibunya. Terus habis itu dia benar-benar sakit sampai singkat cerita dia demensia gitu Bang. Demensia ibunya. itu apa ya? Kayak Lupa kehilangan memori, terus hanya memori-memori yang kasihan. Terus tiba-tiba tuh dia kayak Nisa, kamu jemput adikmu sekolah ya gitu, kayak balik ke masa kecilnya Nisa. Iya, jadi kayak orang pikun gitu ya, kayak gitu. Ya. Kasihan. Jadi makanya orang-orang tuh bilang Nisa ini belum selesai menyembuhkan lukanya, tapi dia udah harus ngerawat ibunya. Terus ibunya sakit kan, dia kadang ngompol, nggak kerasa ngompol jadi emang Nisa yang ngerawat, Mbak Nisa yang ngerawat. Dan terus, Rani pergi begitu ya, Rani aja. Pergi, nggak bisa hubungin. Dia pergi, pokoknya dia benar-benar nggak bisa dihubungin, pergi. Nisa dan Aris sekarang. Setelah itu bagaimana mereka? Aris nyusul ke Surabaya tapi ditolak terus sih sama Mbak Nisa. Ya udah kamu di rumah aja jagain Raya. Akhirnya mereka berpisah. Bisa. Kasihan. Tidak ada usaha Aris untuk. Udah, Mas Aris sebenarnya kayaknya udah berusaha, tapi Mbak Nisa emang udah benar-benar nggak bisa sih. Oh kasihan juga ya. Mereka berakhirnya begitu. Jadi Nisa sendiri sekarang. Nisa sendiri. Membawa Raya sama Mbak Nisa. Oh, jadi anak satu ini. Jadi sampai hari ini si Rina itu hilang. Si siapa? Rani. Rina kan jadi Rina. Rani di Jakarta. Ini belum selesai ceritanya. Oh iya, lanjut. Maaf ya. Saya excited ya. Ini. Jadi belum selesai. Terus habis itu belum selesai sih. Habis itu Rani kan pergi. Nah, ibunya ini keadaannya makin kacau lah istilahnya. Kayak dia yang nggak ngenalin Nisa, sampai Nisa itu browsing terus konsultasi ke dokter gimana sih cara biar ingatannya ibunya ini nggak sepenuhnya hilang. Jadi dia buka album-album nyeritain, ibu ini Mas Aris suaminya Nisa, ini Nisa, waktu foto-foto ini Rani ya, dia waktu ini itu kayak sakit gitu kan, dan ibunya biar nggak lupa, terus dia kayak bacain Quran terus ibunya suka ngilang-ngilang, jadi ditinggal kemana tiba-tiba ibunya jalan sendiri kemana gitu. Ternyata di dekat lapangan desa, terus ada yang nemuin nih sini ibumu gitu. Iya, tahu. Saya tahu. Kayak orang-orang demensia kayak gitu sih. Iya. Sampai dia bikin kalung identitas buat ibunya, biar kalau dia pas ngapain ibunya pergi ada yang balikin. Jadi kayak nama, alamat kayak gitu.